Mas Anies, Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Sebelumnya tidak pernah sekencang ini Anies Baswedan. Saya itu bukan gagal dapat tiket. Saya ini gagal, saya tidak dapat boarding pass, tapi tiketnya udah dapat. Tidak bisa terbang, Mas Anies? Iya, tiket udah ada. Coba bayangkan. 3. Jadi ini bukan playing victim. Ini victim beneran. Ini cerita tentang bagaimana kedaulatan partai yang sedang mereka gunakan, terus kedaulatannya hilang. Victim beneran. Tapi begini Mas Anies, yang jelas kan itu kayak rumus standar nih. Politik kita tuh melodramatik. Dan politisi itu biasanya paling mudah memainkan rumus korban. Korban tidak dapat boarding pass, dijegal, tidak bisa maju kontestasi. Minimal itu narasi yang berkembang. Dikembangkan oleh pendukung Anda dan sekarang kemudian juga Anda sampaikan begitu. Jadi ini memang peran yang sedang Anda mainkan? Ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Ketika kenyataan disampaikan, coba kita lihat nih kenyataannya. Partai sudah mengusulkan, partai sudah memproses, kemudian satu-satu dalam posisi tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan. Apa sulitnya menyerahkan pilihan itu pada rakyat? Serahkan aja pada rakyat. Tapi tidak. Nah, justru ini ya. Kenapa ini bisa berbahaya pada demokrasi kita? Kita menempatkan demokrasi itu sebagai sebuah media untuk mengelola perbedaan aspirasi secara damai. Nah, ketika perbedaan aspirasi itu muncul, kemudian proses politik mencari titik temu. Kalau tidak tercapai titik temu, serahkan kepada rakyat untuk menentukan. Nah, dalam pencalonan begitu. Aspirasi A, aspirasi B, aspirasi C, kalau pilkada nih. Partai-partai kemudian membawa aspirasi itu. Lalu menyerahkan kepada rakyat untuk silakan rakyat memilih. Nah, yang sedang terjadi adalah aspirasi A, aspirasi B, aspirasi C itu dikendalikan. Sehingga yang ditawarkan kepada rakyat adalah yang oleh kesepakatan apapun itu, apakah itu perintah, apakah itu rundingan, disepakati dan tidak diserahkan kepada rakyat. Jadi peristiwa yang dialami bukan saja, kalau saya menceritakan ini seakan hanya soal Anies. Bukan, ini adalah bagaimana proses demokrasi kita yang dijaga untuk sehat. Kalau tidak ada itu, buat apa kita semua ini ada pilkada? Sepakati aja satu nama, terus menerus. Dan kemudian kota kosong aja semuanya. Kan jadi begitu kemudian. Dan Anda merasa bahwa memaksakan kesepakatan itu didorong oleh pengendali kekuasaan. Itu yang Anda katakan, Mas Anies? Kita nggak tahu sesungguhnya siapa yang mengendalikan ini semua. Kita bisa berspekulasi. Tapi kita kalau ditanya, siapa tidak bisa tahu saya?